Maka kalau saya lihat, seharusnya Pak Gubernur Anies Baswedan lebih fokus kepada penanganan COVID-19. Kalau menurut saya ini bisa jadi suatu pengalihan isu yang tidak perlu, karena seharusnya kalau memang benar-benar peduli terhadap pesepeda, peduli terhadap lingkungan, maka harus memberikan tempat jalur sepeda yang aman dan tentunya terintegrasi kepada transportasi umum kalau memang ingin menciptakan budaya pesepeda di DKI Jakarta. Halo para penonton Tagar TV, terima kasih untuk tetap setia bersama dengan kami, dengan saya Yosi Girsang dari Tagar. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Solidaritas Indonesia, Bro William Aditya Sarana. Halo Bro William. Terima kasih sudah diundang di Tagar TV. Terima kasih Bro untuk waktunya dan kesediaannya. Kita mau sesi pertama ini bincang-bincang tentang rencana ataupun usulan yang sudah diajukan dari DKI Jakarta, yaitu dari Pak Anies Baswedan lewat kadisnya, itu mengusulkan supaya sepeda itu bisa masuk jalan tol, katanya khusus untuk road bike pada waktu Car Free Day. Ini kira-kira usulan ini menurut Anda masuk akal atau gimana tanggapan Anda? Iya, tentunya kita harus pelajari dengan detail kebijakan yang dicanangkan oleh Pak Gubernur Anies Baswedan. Karena yang saya dapat informasinya sampai sekarang adalah jalur sepeda yang digunakan di jalan tol tersebut itu tidak dispesifikan dibuka Car Free Day atau bukan. Karena kalau kita melihat, kalau itu dilaksanakan pada saat jam-jam biasa, ketika dilaksanakan jam-jam sibuk, kalau kita lihat Permen-Hub nomor 111 tahun 2015, di sana dinyatakan bahwa di jalan tol tersebut ada batas minimum kecepatan di antara 60 sampai 100 km per jam. Dan kalau misalnya ada sepeda di sana, di mana pembatas antara jalur sepeda dengan jalur mobil hanya kon yang saya dengar, itu pasti akan membahayakan pesepeda itu sendiri. Lebih lanjut, kalau misalnya itu adalah jalan tol yang sering dilewati oleh transportasi logistik, itu akan mengganggu aktivitas ekonomi, supply chain, apalagi kalau misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan. Maka kalau saya lihat, seharusnya Pak Gubernur Anies Baswedan lebih fokus kepada penanganan COVID-19. Menurut saya ini bisa jadi suatu pengalihan isu yang tidak perlu, karena seharusnya kalau memang benar-benar peduli terhadap pesepeda, peduli terhadap lingkungan, maka harus memberikan tempat jalur sepeda yang aman dan tentunya terintegrasi kepada transportasi umum kalau memang ingin menciptakan budaya pesepeda di DKI Jakarta. Seperti itu. Oke, jadi menurut Anda tujuan Pak Anies mengusulkan itu cuman sekedar untuk mengalihkan isu ya? Jadi supaya ada perbincangan di media sosial seperti itu gitu ya? Kalau saya lihat seperti itu, karena positivity rate dari COVID-19 di DKI Jakarta itu sempat menembus 100. Dan itu suatu angka yang sangat mengerikan. DKI Jakarta sebagai ibu kota metropolitan, kasus COVID-19-nya saya lihat tidak semakin membaik, tapi semakin mengerikan, dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pak Gubernur Anies Baswedan itu banyak yang tidak masuk akal akhir-akhir ini. Misalnya memperlakukan kembali ganjil genap, lalu berusaha untuk membuka bioskop, lalu berusaha lagi untuk menggunakan jalan tol sebagai jalur sepeda. Yang menurut saya ini adalah kebijakan-kebijakan yang tidak berdasar, dan kalau menurut saya tidak ada efeknya, dan tentunya seperti yang saya katakan tadi, bisa jadi membahayakan masyarakat DKI Jakarta.
Oke, tapi ada pernyataan kita lihat di media bahwa ini kan khusus untuk road bike yang katanya kecepatannya itu di atas 60 kilometer. Jadi bukan sepeda santai, di mana ada beberapa komunitas yang katanya meminta atau merequest itu ke Pemda DKI, Pemprov DKI. Berarti kan ini sebenarnya memang suara dari bawah ya, berarti bro? Iya, kita harus lihat kalau misalnya jalur sepeda itu ada di sebelah paling kiri, artinya kan berlombaan dengan truk, ya kan? Jalur paling kiri itu kan truk dan transportasi besar. Dan di situ juga ada bahu jalan. Jadi kita harus memikirkan beberapa skenario yang tidak diinginkan yang mungkin saja bisa terjadi. Pertama, kalau misalnya pesepeda itu berjalan beriringan, berdamping-dampingan dengan truk-truk yang besar, kontainer dan lain sebagainya, tentunya kalau misalnya hanya dibatasi oleh kon, itu sangat rawan sekali, di mana pesepeda itu kan jalannya tidak hanya lurus saja, tapi karena dia manual, dikendalikan oleh manusia, di tangan manusia, dan kecepatannya tentunya tidak bisa selalu stabil, itu tentunya akan membahayakan dirinya sendiri. Apalagi kita tahu bahwa truk atau kontainer besar itu atau mobil-mobil yang ukurannya besar itu juga tidak stabil di garis lurus gitu. Kadang-kadang dia bisa ke kiri kanan dan itu sangat membahayakan pesepeda. Yang kedua, kalau misalnya berdempetan dengan bahu jalan, jika misalnya ada mobil yang mengalami keadaan darurat, misalnya ban bocor, misalnya ada kecelakaan, harus menggunakan bahu jalan, lalu di situ ada berbentokan dengan jalur sepeda, itu bagaimana? Ada solusinya atau tidak? Karena kalau kita lihat jalur-jalur sepeda yang digunakan Pemprov DKI Jakarta sekarang di jalur-jalur biasa pun sekarang sudah banyak digunakan oleh motor karena jalannya terlalu sempit, tapi dipaksakan di situ ada jalur sepeda juga, akhirnya tidak ada yang bersepeda. Pada ujungnya yang menggunakan jalur sepeda itu adalah sepeda motor. Jadi menurut saya ini sangat-sangat tidak tepat sasaran begitu. Oke, sekarang kan prosesnya kalau tidak salah itu dalam pengajuan persetujuan ke Menteri PUPR ya, dengan Pak Basuki ya gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan rencana ini terrealisasi, bagaimana nanti sikap dari fraksi PSI? Kalau saya lihat sih tidak yakin akan di ACC ya, baik di pemerintah pusat ya kan, karena di situ ada tidak hanya PUPR, tapi ada tentunya Dishub ya, di situ Kementerian Perhubungan, karena salah satu peraturan yang mengatur penggunaan jalan tol di sana adalah Kementerian Perhubungan. Di mana yang saya sebutkan tadi, Permenhub nomor 111 tahun 2015, di sana salah satunya mengatur tentang kecepatan, dan kalau kita lihat peraturan-peraturan lainnya, di situ ada larangan sepeda motor dan sepeda roda 2 gitu. Jadi tentunya ini suatu hal yang sangat sulit dan tidak realistis untuk di ACC. Jadi kalau saya lihat ini suatu kebijakan yang saya prediksi akan ditolak gitu ya oleh pemerintah pusat, karena pertama menurut saya tidak sesuai dengan regulasi, kedua juga tentunya membahayakan pesepeda, dan terakhir tentunya yang saya katakan sebelumnya bahwa jika terjadi kecelakaan, jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, selain merugikan pesepeda itu sendiri, juga akan mengganggu aktivitas ekonomi. Apalagi nantinya jalur sepeda itu digunakan di jalan tol yang dimana lalu lalang transportasi logistik. Tentunya itu akan membahayakan diri sepeda dan juga membahayakan aktivitas ekonomi. Oke, Bro William, jadi secara keseluruhan Anda adalah sebagai anggota DPRD DKI juga. Bagaimana Anda melihat program-program dari Pak Anies selama memimpin di DKI? Apalagi ini kan sudah berjalan kurang lebih 3 tahun ya. Anda puas atau hal apa yang mungkin
bisa Anda sarankan kepada Pemprov DKI? Ya, kalau saya melihat banyak sekali pengingkaran janji oleh Pak Anies Baswedan terhadap janji-janji beliau yang beliau buat sendiri ketika Pilgub DKI. Misalnya saja kalau yang kita paling simpel itu adalah janji menolak reklamasi. Beliau justru mereklamasi salah satunya di Ancol tersebut, dan beliau itu memakai kata-kata pintar, merangkai kata-kata, membuat kabut dalam pemikiran kita seakan-akan dia melakukan hal itu sesuai dengan janjinya. Misalnya ketika melakukan reklamasi di utara itu, dia mengatakan bahwa ini adalah perluasan daratan. Ini menggunakan lumpur yang sayang untuk dibuang dari sungai yang dikeruk. Di mana hal tersebut sangat tidak masuk akal. Perluasan daratan adalah reklamasi. Dan tidak mungkin reklamasi itu hanya menggunakan bahan lumpur saja. Dan misalnya ada kata-kata seperti rumah lapis, lalu misalnya beliau tahu bahwa COVID-19 masuk bulan Januari tapi membayarkan komitmen fee 200 miliar bulan Februari. Jadi selain pintar membuat kabut dalam pemikiran kita gitu ya, yang berakal sehat, juga terkadang juga banyak sekali kontradiksi gitu. Misalnya sangat ingin Jakarta menang terhadap COVID-19, tapi malah mengadakan CFD misalnya. Itu kan kontradiksi kan. CFD itu kan mengundang banyak kerumunan. Jadi kalau menurut saya banyak kabut-kabut pemikiran yang mengacaukan pemikiran publik, kalau saya bilang. Dan kedua, banyak kontradiksi gitu. Nah, itu yang menjadi catatan saya bagi pemerintahan Pak Gubernur. Oke, nah itu dia tadi diskusi kita dengan Bro William Aditya Sarana, anggota DPRD DKI PSI, mengenai sepeda yang masuk jalan tol yang sekarang sedang diajukan oleh Gubernur DKI Anies Baswedan. Terima kasih untuk tetap setia bersama dengan Tagri TV. Sampai jumpa kembali.